Assalamualaikum, salam penegakan hukum dan salam sahabat Kalibata. Selamat sore, Mas Farlin, kita kedatangan tamu. Jadi beliau ini Wakil Presiden BEM Umpar, Mbak Erna. Terima kasih atas kehadirannya. Ada beberapa yang kita bahas sore ini ya, terkait isu kekerasan seksual oleh Farlin. Jadi gimana, Mbak Erna? Apa yang Mbak Erna temui selama ini? Terima kasih ya Bang untuk kesempatannya kali ini. Kalau terkait kekerasan seksual di ranah kampus ya tentunya di UPR, dalam beberapa waktu terakhir ini ada kasus yang sangat hangat diperbincangkan di UPR terkait dengan kekerasan seksual itu sendiri, yang dimana itu dilakukan oleh dosen terduga saat ini melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Ya, jadi kita sama-sama mendengar baru-baru ini ya. Kalau nggak salah dari bulan September ya mulai bergulir. Iya, jadi korban itu sudah melapor ke Polda di Kalimantan Tengah ini sejak tanggal 5 September. 5 September. Iya, 5 September sudah dilaporkan. Namun sampai saat ini ya, untuk dari pihak Polda sendiri masih belum ada follow up lebih lanjut terkait itu. Saya boleh tahu, sependengaran Mbak Erna nih, ada nggak visumnya? Visum sudah ada. Harusnya karena ketika melapor si korban itu sudah dengan pengacara ya, pengacaranya waktu itu, dan visum sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Iya, sudah dilakukan. Tapi sampai hari ini belum ada peningkatan status. Iya, belum ada peningkatan status. Jadi terduga pelaku kemarin hanya dipanggil, surat pemanggilannya itu adalah sebagai saksi. Dan sampai sekarang status itu belum naik ke terduga. Jadi gini Mbak, bisa nggak cerita singkat? Bagaimana sih kejadian ini sebenarnya? Mbak Era kan ketemu langsung sama korban nih. Iya. Gimana kejadiannya? Ya, kejadiannya itu ini dari informasi yang dihimpun ya, kejadian itu berlangsung sejak 2021. Dari tahun lalu? Iya, dari tahun lalu. Itu di akhir-akhir tahun kejadian itu pertama kali si korban mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari terduga pelaku tersebut. Nah, di dalam kekerasan seksual kan kita tahu kadang itu relasi kuasa sangat berlaku sekali, apalagi itu terduga pelaku itu adalah seorang dosen. Meskipun notabene si korban ini tidak satu fakultas dengan pelaku, tapi yang namanya korban ketika dia sudah merasa tertekan, dia merasa takut, dia tidak akan bisa lagi berpikir untuk bahwa ini terjadi relasi kuasa di dalam sini. Ya, tapi kan setahu saya kan bukan hanya masalah kampusnya nih Mbak Eva ya. Si korban juga kan tinggal di rumah si terduga pelaku kan? Iya, karena si korban ini dia tidak berasal dari Kalimantan Tengah. Dia dari luar. Dia dari luar pulau dan dia mendapat beasiswa. Di UPR. Jadi karena mendapat beasiswa di UPR, sedangkan dia tidak mengenal siapa-siapa di sini, orang tuanya si korban ini yang kebetulan kenal dengan terduga pelaku ini menitipkanlah si korban ini kepada si terduga pelaku dengan syarat bahwa si terduga pelaku itu memberikan fasilitas terhadap si korban ini, karena fasilitas di baik itu bidang pendidikannya ya, baik itu pendidikannya pun akomodasinya selama di sini. Ya, berarti maksud saya kan begini, relasi kuasanya bukan hanya di kampus, artinya si korban sendiri sedikit banyak sudah terutang budi kan? Iya. Karena ini tadi penawaran dari si terduga pelaku tadi. Berarti sampai sekarang belum ada peningkatan status? Belum ada peningkatan status. Bahkan pada tanggal 19 ya, pada tanggal 19 September itu si korban itu dilaporkan balik oleh si
istri dari terduga pelaku. Ya, jadi saya juga ada dengar informasi ada 2 katanya laporan polisi. Satu kekerasan seksual, Ya, satu dugaan perzinahan. ya betul. Jadi kalau Leparlin menyikapi ini, melihat ini bagaimana nih? Iya, terima kasih. Ini apresiasi juga ya buat Mbak Erna selaku Wakil Presiden BEM ya. Iya. Jadi saya melihatnya dari kacamata hukum, pertama kita melihat di sini konteks kekerasan seksualnya dulu. Lagi-lagi kaum perempuan yang harus dilindungi mengalami itu. Jadi kacamata hukum sekarang Indonesia sudah mensahkan ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual. Saya harus jelaskan dulu, kekerasan seksual itu di undang-undang itu sudah diatur sedemikian rupa, ada 2 jenis. Ada namanya kekerasan yang sifatnya non fisik, ada kekerasan yang fisik, ya. Nah, kalau melihat dari kasus yang terjadi yang barusan kita bahas, itu di mana antara korban dengan terduga pelaku itu satu rumah, yang dimana korban adalah mahasiswi, kemudian terduga pelaku adalah oknum dosen. Seperti biasa, karakteristik kekerasan seksual harus ada dominasi kekuasaan Dari si pelaku. terhadap korban. Nah, di sini saya melihat dominasi kekuasaan itu bisa dikarenakan tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal di mana korban bisa dikatakan tinggal atau ngekos di rumah terduga pelaku. Nah, dominasi inilah yang membuat korban secara psikologi dia ketakutan. Ketika itu terjadi kekerasan seksual, entah itu fisik maupun non fisik, ada kemungkinan besar dia takut untuk melapor, untuk membuat proses ini di penyidikan. Karena dominasi kekuasaan ini yang membuat dia tertekan, ya. Nah, padahal kita tahu di undang-undang itu juga negara sudah memberikan beberapa perangkat aturan bahwa korban kekerasan seksual itu harus dilindungi, bahkan kalau dia melapor pun itu diberikan perlindungan, tidak bisa dituntut. Ya. Nah, ketika itu berjalan, laporan tadi seperti yang diceritakan di bulan September tahun 2022. Pertama langkahnya di sini penyidik atau kepolisian Polda Kalteng itu segera melakukan tindakan-tindakan, terutama di sini karena ini kekerasan seksual. Ya. Maka harus ada namanya pendampingan secara psikologis, ya, Terhadap korban. Ya. terhadap korban. Ya. Nah, ini bisa dikerjasamakan entah itu dengan lembaga LPSK kalau ada di sini, atau dari dinas sosial, atau psikiater yang sudah memiliki keahlian. Kenapa? Karena saya lihat kalau orang atau korban yang mengalami kekerasan seksual, dia cenderung psikologi terganggu. Pasti. Ya, apalagi ini perempuan, psikologi terganggu, maka layak harus diberikan pendampingan secara psikologi. Nah, kemudian dalam proses ini pun tadi saya belum mendengar apakah ini sudah ada didamping oleh psikiater. Ini juga penting. Visum udah pasti kalau memang ada dugaan kekerasan fisik, ya. Nah, ketika itu ada pendampingan psikiater, kemudian proses berjalan, setidaknya nih, karena awalnya korban ini satu rumah dengan terduga pelaku, makanya harus dipisahkan. Harus ada korban ini ditempatkan di rumah yang aman, maksudnya safe house, Semacam safe house ya, semacam safe house lah, supaya dia tidak, karena psikologi terganggu, dia ketemu pun dia terbayang, teringat mungkin trauma, traumatis. Nah, ini harus dipisahkan. Bahkan akses untuk ketemu pun atau berjumpa pun harus dibatasi, tidak boleh lagi, supaya tidak menimbulkan trauma-trauma berkepanjangan. Nah, tadi ada laporan balik dari istri terduga, ya. Ini juga kita sesalkan. Walaupun tadi informasinya ada laporan dari istri terduga pelaku perzinahan yang kita lihat di sini pasal 284 KUHP, ya, yang dimana ancaman perzinahan itu 9 bulan. Bu Erna, Bang Roy. Kita lihat di sini siapa yang lebih dulu melapor. Di sini kan berawal dari laporan mahasiswa kekerasan seksual yang dia alami. Maka penyidik hari ini harusnya mendahulukan yang awal tadi, ya, laporan kekerasan seksual, ya. Itu dulu, jangan di laporan seolah tumpang tindih.
Ya, apalagi ceritanya di Erna tadi sudah ada visum. Iya, makanya tadi kan ketika laporan kekerasan seksual sudah berjalan, Ya. kemudian ditindaklanjuti dengan visum. Nah, kalaupun nanti ke depan ada katakan tadi laporan Iya. perzinahan, ini jangan dikesampingkan Ya. laporan awal ini. Ya, apalagi kalau kita bicara kacamata hukumnya, lebih tinggi derajat kriminal yang harus dicegah kekerasan seksual. Ya, nanti karena kalau didahulukan perzinahan, seolah-olah nih ada image anggapan bahwa yang terjadi itu seolah-olah dikehendaki dan ini Ya. korban seolah-olah merasa tidak masalah. Padahal justru korban inilah yang membuka tabir kejahatan itu. Ya, jangan dibolak-balik. Seolah-olah korban melapor lalu korban disalahkan. Ya. Ya, itu. Jadi Mbak Erna pernah terakhir ketemu korban ini kapan? Iya, jadi kami mendapat laporan itu tanggal 27 September ya. Ya. Setelah selesai laporan dan sebagainya dari korban, saya ketemu dengan korban itu di tanggal 28. Jadi di tanggal 28 saya ketemu dengan korban. Memang betul secara psikologis ya, itu korban sangat terganggu sekali. Bahkan bertemu dengan sesama perempuan saja yang notabene itu dia tidak kenal, dia takut. Jadi waktu itu dia sambil menangis bercerita dengan saya, meskipun yang dia ceritakan itu tidak mendetail semuanya, tetapi sangat terlihat bahwa dia terganggu dan betul memang dia mengalami hal itu. Bahkan ketika bertemu dengan saya ya di tanggal 28 itu, bekas luka di wajah korban itu masih ada. Masih ada lukanya? Bekasnya. Nah, kelihatan lebam atau bagaimana? Lebamnya memang sudah tidak ada, cuman ada bekas luka di wajah. Jadi aneh sih rasa Leparden, bukannya ini ya, kita bukannya mendiskreditkan, cuman kan dari cerita ini tadi kan, karena Mbak Erna kan ketemu langsung sama si korban nih, artinya jejak kekerasan itu ada, ditambah dengan visum tadi kan, artinya penyidikan kan harusnya berjalan ya. Iya. Dan bisa berlangsung cepat. Betul, makanya tadi saya sampaikan kembali, Undang-Undang 12 tahun 2022 itu sudah jelas. Ketika kekerasan seksual dilaporkan oleh korban, ini satu alat bukti, ya, keterangan dari korban. Kemudian ada visum, ya, ini juga alat bukti, hasil visum tadi. Ditambah kalau memang sudah ada hasil psikiater atau psikolog mengenai kondisi korban, ini juga alat bukti. Artinya kalau kacamata hukum bicara apakah ini nanti harus ditingkatkan ke penyidikan, saya rasa sudah cukup dinaikkan ke penyidikan. Ya, saya rasa kan menurut KUHP kan sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat untuk itu ada tergambar peristiwa pidananya, kemudian ada alat buktinya. Kalau itu sudah cukup, ya proses berjalan. Kalau memang itu diyakini penyidik itu sudah cukup, maka terduga harus dinaikkan menjadi tersangka. Ini alur proses hukumnya. Alur normalnya. Alur normalnya itu. Tapi ya itu Bang, sampai dengan detik ini follow up dari pihak kepolisian itu masih tidak ada seperti itu. Dan ketika dipanggil pun seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, terduga pelaku ini masih dipanggil sebagai saksi. Sampai sekarang statusnya masih belum dinaikkan dengan alat-alat bukti yang sudah ada tadi ya. Terus Mbak Erna, saya mau nanya nih, Mbak Erna kebetulan juga punya posisi sebagai Wapres BEM Unpar ya. Apa sikap para petinggi di Unpar atas kejadian ini? Ya, dari UPR sendiri kami sudah bertemu dengan dekan ekip, kami juga sudah menyambangi dekan teknik ya, karena kedua fakultas ini yang bersinggungan langsung. Dan kami terakhir itu membawa hasil dari bertemu dengan dekan-dekan ini untuk bertemu dengan Pak Rektor yang baru ya. Kami sampaikan untuk goals-nya ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu adalah untuk percepatan pembentukan satgas di kampus sesuai dengan Permendikbudristek nomor 30 kan tahun 2021. Nah, kedua untuk bagaimana menindaklanjuti daripada sikap universitas terhadap terduga pelaku ini, baik itu secara kode etik dan juga tentu terkhusus untuk pendampingan korban. Nah, meskipun memang di kampus kami itu satgas masih belum terbentuk ya Bang, dan ini masih sudah dalam proses, doakan saja akhir bulan ini sudah terbentuk. Di pihak universitas itu membentuk tim ad hoc
yang mana di dalam tim ad hoc itu ada dari orang-orang hukum, tentunya dosen-dosen dari hukum, lalu juga ada orang-orang dari psikolog seperti itu. Nah, tapi akses untuk masuk ke korban ini sampai dengan saat ini masih belum, dan juga kawan-kawan dari tim ad hoc pun seolah-olah menutupi perkembangan kasus ini dari kami. Berarti teman-teman BEM tidak tahu kondisi sekarang Iya, bagaimana jadi terakhir ya? mereka tanggung jawab mereka terhadap publik, bukan berarti kita mau mengumbar-umbar masalah, karena ya berbicara pelecehan seksual sensitif ya Bang. Tapi Ya, paling sensitif tidak sekali. pertanggungjawaban mereka terhadap publik itu bahwa kasus ini sudah sampai tahapan. Itu yang sebenarnya kami minta dari kemarin, tapi memang kawan-kawan itu sangat rapat menutupnya. Jadi gini lah Pak, saya mau saya tanyakan. Kalau tidak salah nih, ini menyangkut dunia kita. Kalau tidak praktisi hukum ya. Ya. Kalau tidak salah, korban ada didampingi pengacara kan? Iya betul. Udah sampai di mana sekarang? Nah, pun dengan pengacara korban ya, pengacara korban yang dari awal laporan itu mendampingi si korban juga, itu tidak pernah bersuara di publik untuk menyampaikan bahwa ini loh ada kasus seperti ini. Iya, progresnya. Ya. Kasus ini progresnya sampai di tahap mana sekarang? Jadi laporan saya menarik. Sebenarnya nih, tadi saya bilang ada laporan lagi setelah si korban tadi melapor kekerasan seksual, ada lagi menindih laporan ini dengan perzinahan. Kalau menurut Leparin sebagai praktisi hukum nih, apa sebenarnya harusnya sikapnya si pengacara tadi? Ya, jadi karena seyogyanya pengacara ini kan membela korban kekerasan seksual, mendampingi korban kekerasan seksual. Ketika laporan kekerasan seksual sudah diajukan dan kemudian ini berjalan, jadi proses penyelidikan ataupun penyidikannya harusnya segera dikejar melalui pendampingan pengacara yang tadi, agar korban ini segera mendapatkan suatu proses hukum yang jelas. Apakah nanti memang benar ini dia korban kekerasan seksual, kemudian dia diberikan pendampingan secara psikolog, kemudian dia ditempatkan di rumah aman, kemudian dia dijamin agar tidak terganggu kuliahnya karena dia mahasiswa, kemudian juga terjamin agar keselamatannya tidak dimacam-macam, keselamatan jiwanya. Nah, ketika terjadi dalam perjalanan ada laporan yang menindih tadi, setidaknya hari ini pendamping atau pengacara korban itu mempertanyakan proses ini yang mana yang berjalan. Itu dulu mempertanyakan dan memberikan respon cepat agar jangan sampai terjadi yang awalnya dia korban gara-gara ada laporan perzinahan, nanti dia malah dituduh tersangka. Nah, ini harus segera pendamping pengacara korban ini membuat suatu sikap tegas terhadap penyidik. Yang mana yang didahulukan? Harus aktif lah ya. Harus aktif. Ya, itu satu. Yang kedua, saya menyoroti gini. Ini kan sudah jelas korban ini perempuan. Ya. Perempuan itu identik dia kaum lemah di hadapan laki-laki. Maka dia harus segera diberikan pelayanan istimewa. Ya. Yang kemudian status yang mahasiswa juga. Oke? Perempuan lemah, status mahasiswa, dan juga di sini tidak ada keluarga, kan begitu? Iya. Nah, dengan kondisi yang serba lemah tadi yang dialami oleh korban, maka baik pengacaranya yang aktif, kemudian penyidiknya juga serius menangani kekerasan seksual ini bersama dengan tenaga ahli-ahli yang lain. Yang harus kita dorong di sini adalah laporan kekerasan seksualnya. Ya karena itu yang awal ya. Itu yang membuat tabir ini terungkap. Ya, jangan nanti ada katakan di sini penyesatan proses hukum. Saya sangat miris ketika nanti si mahasiswa yang membuka kekerasan seksual tiba-tiba gara-gara ada laporan perzinahan, nanti ujungnya malah mahasiswa ini jadi tersangka. Ini yang saya sudah bilang, korban lagi ya. Sudahnya korban perempuan, korban dia mengalami kekerasan seksual, kemudian dia nanti dituduh berzina dengan suami orang dan masa depannya hancur. Ya sudah jatuh tertimpa tangga lagi ya. Itu yang kita sesalkan. Artinya mau beraninya korban melapor bersuara itu sangat diapresiasi. Itu dulu yang diapresiasi. Jadi penyidik itu harusnya segera melakukan proses itu dengan
cepat, dengan jelas, dan berikan perlindungan yang serius terhadap korban kekerasan seksual. Oke. Jadi Mbak Erna, kita sama-sama memantau perkara ini ya. Kalau kita butuh pendampingan bisa koordinasi sama kita di sini, di Sahabat Kalibata. Jadi kami terima kasih atas kunjungannya. Tetap semangat kepada kawan-kawan BEM Unpar, tetaplah menyuarakan kebenaran. Jadi begitu Mas Parlin. Terima kasih. Kira-kira ada penutup dari Mbak Erna? Kalau dari saya sendiri, tentu harapan besar bahwa kasus ini segera di follow up secepat mungkin dan sejelas mungkin. Seterang-terangnya ya. Iya, seterang-terangnya, dan pertanggungjawaban terhadap publik, baik itu dari tim ad hoc di UPR, baik itu dari pengacara si korban, yang notabene memang harus untuk membela si korban ini. Karena seperti yang disampaikan Abang tadi bahwa korban ini adalah orang yang membuka tabir itu. Jadi tentu harapan besarnya kasus ini harus segera diperjelas agar si korban bisa mendapatkan keadilannya. Dan satu juga, jangan sampai terulang lagi. Malu di perguruan tinggi, contoh yang harusnya tempat orang berakhlak mulia, tapi kejadiannya seperti ini kan memalukan. Betul. Sebagai penutup, apa harapan Leparin atas kepada, jadi harapan kepada Unparnya atau kepada APH-nya? Ya, saya di sini lebih condong kepada penegak hukumnya, karena saya praktisi hukum ya. Harapan saya penegak hukum dengan keberanian korban bersuara, membuat laporan atau pengaduan, itu yang diistimewakan. Karena jelas kenapa dan apa yang menjadi cita-cita lahirnya Undang-Undang 12 tahun 2022 itu, karena melihat Indonesia ini saat ini sedang daruratnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Maka ketika ada korban yang berani melaporkan, seharusnya penyidik serius melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, cari peristiwa pidananya, kalau ada cari buktinya, kalau sudah cukup segera tersangkakan. Jangan menunda ya. Jangan menunda, karena ini menyangkut psikologi korban dan nasib korban itu untuk masa depannya. Oke, demikian. Terima kasih Mbak Erna, terima kasih Leparlin. Terima kasih teman-teman Sahabat Kalibata. Jadi sebagai penutup, Assalamualaikum, salam penegakan hukum, salam Sahabat Kalibata.